Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Hadis Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Sudadilaga SAG MAG. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Bapak Dr. Saifuddin Zuhri MA, dan dosen pembimbing skripsi Bapak Indal Abror MAG, serta teman-teman pembahas yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini akhirnya saya bisa melakukan seminar proposal yang saya ajukan dengan judul Eksistensi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hadis dan representasinya di media sosial, studi pemahaman hadis dan disabilitas terhadap akun Instagram @disable.id. Pada dasarnya perkembangan studi hadis telah maju dan berada di taraf yang sangat maksimal. Maksudnya sudah mencakup luas ya, jadi tidak hanya di bidang akidah ataupun ibadah, jinayah dan lain sebagainya, tapi juga sudah masuk ke dalam realitas kehidupan, lebih khususnya kepada isu atau berita mengenai disabilitas. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui semua bahwasannya penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 merupakan mereka yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental, sensorik, intelektual, dan psikososial, yang mana jika mereka dihadapkan dengan hambatannya tidak bisa secara penuh berkontribusi dalamnya, dan untuk kesembuhan terhadap hambatannya itu bisa dibilang cukup lama. Nah, untuk bahasa gampangnya ya buat teman-teman semua, mungkin disabilitas bisa didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki hambatan ya, baik fisik atau daksa. Kemudian untuk sensorik itu ada disabilitas netra. Kemudian ini disabilitas rungu karena diidentifikasikan dengan bahasa isyarat. Kemudian ada lagi disabilitas mental dan psikososial, tapi ini ada disabilitas intelektual. Sebenarnya ada lagi itu psikososial dan mental ya. Nah, yang intinya itu memiliki kayak taraf kesembuhan terhadap hambatannya itu sangat cukup lama ya, dan kontribusi mereka dalamnya itu tidak penuh secara sebagaimana mestinya dengan orang-orang yang lain. Akan tetapi penyandang disabilitas ini tuh memiliki hak kewajiban ataupun yang lainnya yang harus diakui dan harus ditepati oleh beberapa kalangan masyarakat. Maksudnya seperti mereka itu tuh harus diakui keberadaannya, terus dipenuhi hak-haknya dan lain sebagainya. Dan sebisa mungkin kita selalu berbuat baik pada mereka dan tidak merendahkan mereka, karena pada dasarnya mereka itu sama seperti kita. Oke? Ya, lanjut. Jadi eksistensi dari disabilitas ini itu sudah ada sejak zaman Nabi. Sesuai dengan yang saya pahami itu ketika ada seorang sahabat yang bernama Julaibib dan Abdullah bin Maktum, yang dimana mereka memiliki keterbatasan fisik ya, yang pada waktu itu berusaha untuk mencari ilmu, tetapi pada waktu itu Rasulullah SAW
tidak mengetahui dalam artian sedikit menghiraukan ya kan. Akhirnya Allah pun menegurnya dengan berbagai cara dan secara demikian mengubah pandangan Nabi terhadap disabilitas untuk selalu peduli, menghargai dan bersikap sopan kepada mereka. Nah itu pada waktu zaman Nabi. Kemudian ada lagi yang menyebutkan eksistensi dari disabilitas ini adalah adanya beberapa perawi ya kan, perawi hadis yang sangat hebat yang teman-teman pasti tahu kan. Dalam hadis kan tentu ada seorang yang meriwayatkannya kan ya, meriwayatkan hadis itu ada beberapa ataupun sebagian dari mereka penyandang disabilitas, terutama netra ya, netra. Nah akan tetapi di dalam hadis pun juga tidak menjelaskan bahwasannya tidak ada halangan ataupun tidak ada sesuatu yang tidak membolehkan untuk menerangkan hadis bagi mereka perawi hadis yang menyandang disabilitas ya, karena sudah mencukupi atau sudah mencukupi beberapa kriteria ya yang teman-teman tahu. Mungkin dalam hadis kan yang pertama itu mereka tentu orang yang adalah adil gitu, terus juga mereka tentu orang dobit ya kan, buat hafalannya baik segi tulisan ataupun hafalan gitu kan, tulisan hafalan gitu ya. Kemudian dan artian itu sangat bersambung ya, misalnya bertemu dengan guru pada semasanya. Kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang lain, dan artikan syadz gitu kan, tidak ada kejanggalan. Terus kemudian tidak ada cacat yang tersembunyi ataupun ilat. Dalam artian cacat itu maksudnya tuh dalam segi hadis ya, bukan segi fisik. Nah itu yang juga menjadi bukti dari eksistensi adanya penyandang disabilitas. Nah, melihat perkembangan yang cukup signifikan dan modern ini, tentu pembahasan tentang disabilitas tuh tidak hanya sekedar itu saja, melainkan memasuki ranah baru ya. Ya, di dalam hal ini bisa disebutkan dengan media sosial, suatu platform untuk menjalin komunikasi dengan yang lainnya dengan jarak jauh ya maksudnya ya. Nah, untuk para penyandang disabilitas ini tuh juga sudah memasuki pada ranah ini ya, karena memang mereka perlu satu tempat atau platform yang untuk mewadahi mereka untuk selalu berkreasi, untuk selalu berkarya, bahwa ini loh para penyandang disabilitas yang mereka juga sama seperti yang lainnya, dia juga bisa berkarya dan juga bisa membuktikan bahwa dia itu layak gitu untuk dianggap gitu kan. Nah mungkin teman-teman tahu kan kayak kayak media sosial yang sudah teman-teman pakai, mungkin seperti WhatsApp mungkin, atau Instagram, Twitter, Tumblr, terus Pinterest, Snapchat dan lain-lain. Nah di situ mungkin ada beberapa anggapan ya, jadi nggak semuanya berjalan dengan mulus yang diterima oleh para penyandang disabilitas di ranah media sosial, dan ada beberapa stigma atau anggapan yang diterima oleh mereka dari masyarakat ataupun dari sosial media itu sendiri ataupun media sosial gitu kan. Yang mana ini sebenarnya sangat mempengaruhi sekali kondisi mereka, baik dari fisik, sosial, ataupun intelektual mereka seperti itu. Dan untuk masalah ataupun isu pemberitaan tentang disabilitas itu banyak juga ya. Jadi dari segi kajian hadis pun juga ingin mengeksplor lebih dalam kan tentang masalah ini tuh kan. Jadi tidak semata-mata mungkin hanya dikaji lebih dalam dari studi yang telah ada, tetapi menariknya studi hadis juga berusaha untuk mengeksplor dan mencari ataupun mengamati mereka sebagai para penyandang disabilitas ya, dalam hal ini eksistensinya seperti apa.
Nah, hal itulah yang latar belakangi saya untuk menyusun sebuah proposal skripsi dengan judul tersebut, dengan harapannya kajian hadis itu lebih luas untuk kedepannya ya, jadi lebih terbuka pada masyarakat tentunya dengan mengamati dan menelusuri tentang ekstensi disabilitas ini, mungkin dengan beberapa hadis-hadis yang setema ya, kemudian kita memahami, kan kita studi pemahaman, jadi lebih memahami baik itu secara keadaan ataupun makna yang ada gitu kan. Kemudian kita juga apa ya, berharap juga dapat tahu bagaimana penggambaran ataupun representasi dari media sosial ya terhadap mereka selaku para penyandang disabilitas gitu kan. Mungkin bisa dikatakan positif juga bagi mereka ataupun negatif. So I don't know, nanti bakal dieksplor lebih lanjut ya, seperti itu. Mungkin gambaran tentang proposal skripsi saya seperti itu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa membaca dan bisa menengok file proposal saya nanti, dan kira-kira bisa diajukan atau ditanyakan kepada saya tentang yang belum paham atau yang masih belum jelas, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau mungkin ngomong terlalu cepat, saya mohon maaf. Kepada para dosen juga, mohon maaf juga apabila belum maksimal dalam membuat video ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay safe and stay calm ya buat teman-teman semua. Jaga kesehatan dan goodbye.